Baik para Romo, yang ada Romo Gru dan Romo Sigit, dan saudara sekalian, baik kalau kita sedikit mengenal apa toh yang menjadi semangat hidup yang ingin kita hayati dalam hidup kita, ya. Jadi setiap agama, setiap semacam ya aliran kepercayaan pun ya, selalu ada 3 komponen penting. Yang satu adalah ajarannya, ajaran agamanya apa, kemudian cara doanya bagaimana, semua agama ada ini. Dan yang ketiga itu cara bertindak. Nah ini, cara bertindak kebanyakan juga sama, mempunyai agama semua juga mempunyai itu. Doktrinnya apa, ajarannya apa, cara doanya bagaimana. Misa itu cara doa, sholat caranya berdoa untuk muslim. Tapi ada cara bertindak. Ya, cara bertindak inilah juga kadang-kadang ada kesamaan. Salah satu cara tindak kita sebagai anaknya Vincentius itu ada 5 ya, cara tindaknya. Rendah hati, semua orang ngerti pasti rendah hati itu apa. Lembut hati atau kelembutan hati, kesederhanaan, mati rogo ugahari, juga semangat ya, hidup belajar, semangat menyelamatkan jiwa ini ya, semangat melayani ya, gitu, semangat melayani. Maka siang hari ini saya akan men-sharingkan satu saja, yaitu kelembutan hati. Ini berat ini bagi saya, kadang-kadang saya mungkin nggak lembut hati ya toh, nggak sabar ya toh. Kadang-kadang Romo gigih gupuk ya. Sebenarnya saya nggak tahu harus lembut ya toh. Sekarang kita lihat kelembutan hati itu apa menurut Vincentius itu? Apa aja? Lawan katanya kelembutan hati. Kalau dalam kitab kesabaran itu dalam kitab suci selalu ada. Dalam Kolose itu selalu dikatakan hendaknya kamu lemah lembut dan sabar, selalu jadi satu. Maka kita ingin lihat bagaimana Santo Vincentius itu mengajarkan kepada kita mengenai kelembutan hati. Ada 3 Santo Vincentius mengajarkan kepada kita untuk lemah lembut. Yang pertama, kelembutan hati adalah kemampuan untuk mengelola kemarahan menjadi sesuatu yang positif. Nah, guys. Piye carane piye ya dia? Angel ya loh. Saudara sekalian, kalau menghadapi anak-anak yang marah gitu, yang nakal itu gimana reaksi kita? Kadang-kadang spontan, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita marah ya. Tapi Vincentius meminta kita untuk mengelolanya menjadi positif. Caranya bisa juga, apakah tepat ini membuat aku marah? Prinsip enggak itu marah? Apakah waktunya juga tepat ketika aku marah? Apakah tempatnya aku tepat untuk marah? Ya. Tapi ya kadang-kadang kita ya marah, mau marah sebentar. Ya, mungkin kalau kita melihat Vincentius itu seorang santo yang meneladani kelembutannya itu dari Santo Franciscus de Sales, guru rohaninya yang juga lemah lembut. Romo Gru ya lemah lembut ya. Apapun diterima. Makan sendiri ya gak apa-apa, di ruang makan sendiri gak apa-apa. Di ruang rekreasi sendiri gak apa-apa. Siapa lagi yang lemah lembut? Bu Ipah ya mungkin ya. Romo-romo sepuh rada rewel, tapi tetap diam, tetap melayani ya. Mungkin kita perlu melihat siapa orang yang bisa mengelola, dan apakah aku juga bisa mengelola kemarahan. Nggak gampang, tetapi penting untuk diajarkan.
Orang marah itu biasanya kalau itu menyinggung yang terdalam. Atau orang kalau berbuat salah dan diingatkan itu biasanya juga marah. Maka kita harus tahu tepatnya, tempatnya, waktunya, halnya, kepadanya. Jangan-jangan marah-marah ternyata keliru. Yang dimarahi nggak salah. Harus siapa yang dimarahi harus jelas. Jangan-jangan bukan dia yang salah. Kadung menghabiskan energi, sanes kula lho Romo. Oh iya, aduh, tambah sedih aku ya. Ternyata bukan kamu yang salah, tuas marah. Karena menyembuhkan luka itu nggak gampang. Di hati, luka di kulit gampang ya jadi ya. Yang kedua, kelembutan hati itu ditunjukkan dengan sikap mudah didekati orang lain. Karena terpancar kedamaian dalam dirinya serta menampilkan kelembutan. Nah, Vincenzius saja pintar sekali dalam merumuskan. Mudah didekati oleh orang lain. Sekarang tanya jadi, apakah orang lain juga mudah mendekati aku? Jangan-jangan kita nimbrung, bubar, dek teko. Atau mau nimbrung bilang, cah iki gak nyambung ini. Nah itu ngesake loh. Siapa di sini yang nggak punya teman? Mungkin kalau dengan satu orang mungkin bisa dimaklumi. Kalau semua orang nggak cocok dengan dia, harus refleksi. Mungkin aku yang salah. Dari 10 yang nggak cocok 9. Jelas perlu dikoreksi. Maka mengingatkan. Kalau kamu itu mudah didekati orang, berarti kamu itu lembut hati. Meskipun marah, tapi kamu itu mudah didekati. Saya juga bertanya, karyawan, karyawati, apakah mudah dekat dengan saya ya? Jangan-jangan, Romo Gigi. Disiplin. Satpam harus selalu siap. Ya berarti saya ini yang nggak lemah lembut. Teko Romo Gigi nesu terus saja. Ya Gi. Enggak, berarti aku kurang lemah lembut. Kalau teman saya itu selalu membicarakan saya dan memang rasanya juga nggak cocok lebih dari satu orang, ya mungkin ya kita harus koreksi. Aku salah mungkin. Aku perlu melihat diriku. Ketiga, Vincenzius mengatakan kelembutan hati itu meliputi kemampuan untuk menghadapi orang yang bersalah kepada kita. Ini angel ini. Dengan pengampunan dan keberanian mengambil resiko. Ya. Ini bedanya, kelembutan hati itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, membiarkan semuanya boleh. Itu salah sekali. Saiki kan zamannya demokrasi ya, orang mengunggulkan demokrasi, bebas. Itu bukan lembut hati membiarkan itu. Lembut hati itu bukan menyebarkan kejelekan orang, gosip kemana-mana. Juga lembut hati itu bukan semuanya boleh, tetapi bagaimana aku kalau disalahi orang, aku mengampuni, tidak membalas, tidak justru menjelek-jelekan orang lain, tetapi mengampuni, bukan mengekspos kejelekan orang. Keempat, kelembutan hati itu seharusnya dilihat pula sebagai jalan untuk membangun kedamaian. Nah, maka supaya hidup damai bukan berarti tidak mau ada konflik, bukan itu, tetapi damai artinya ada saling yang mendengarkan. Maka mendengarkan itu sulit. Cara mengetes mendengarkan dengan baik itu bisa atau tidak itu gini. Kalau menerima pesan itu sesuai dengan pesannya atau enggak, itu standarnya. Kalau itu bisa, berarti itu standar orang bisa mendengarkan. Misalnya pesan dari orang, ini nanti sampaikan ini ya, pesannya persis sama. Itu berarti standar awal, syarat awal orang bisa mendengarkan. Kedua, bisa membahasakan pesannya itu dengan bahasanya, berarti sudah menguasai pesan itu.
nggak hanya menirukan seperti beo, tetapi bisa menangkap intinya. Kemudian yang ketiga, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati namanya. Yang keempat, orang mendengarkan itu juga akhirnya menyatu dengan apa yang dirasakan, mempunyai cara bagaimana bisa menjadi mendukungnya. Jadi kalau ada temannya sedih ya, justru tidak syukur, diomongi angel, syukur. Justru tidak. Dengarkan, kalau bisa kayak solusi, kalau nggak bisa mencari solusi ya jangan menjelek-jelekan. Sudah nggak memberi solusi, menjelek-jelekan, aduh, kasihan. Maka tadi mendengarkan itu, 4 hal itu harus akhirnya pada empati. Ya. Maka ada tulisan yang namanya seorang pendeta menulis mengenai 5 bahasa untuk lemah lembut. Yang pertama itu dikatakan memberi peneguhan, ya, afirmasi. Misalnya, apa yang positif dari temanku, memberi apa, dikumpulkan kemudian memberikan semangat satu sama lain gitu ya. Ya, mungkin kita semua satu sama lain mencari apa yang menjadi kebaikan. Yang kedua, saling memberi hadiah. Nah, ini bukan hadiah dalam arti ya barang ya. Seringkali barang itu bukan halnya, tetapi perhatiannya loh, kecil itu menjadi sesuatu. Nanti kapan-kapan kita tukar kado ya. Diberi nominal gitu ya, 20.000 gitu. Supaya kita terbiasa memberi kado bagi sesama kita. Nah, itu juga penting. Ya. Misalnya kemarin ponakan saya yang di Malang itu yang menginap di sini ini cerita. Di asramanya itu ada dua kelompok saling bermusuhan, gitu. Kemudian saat kelompoknya yang bukan ponakan saya itu ulang tahun. Terus ponakan saya itu punya ide membelikan hadiah sesuai dengan umurnya, yaitu 22, jadi 22 buah jeruk 2, buah pisang 2, kemudian permen 2, dibungkus sampai 20 bungkus. Padahal ya halnya itu kecil sederhana. Tetapi ketika itu diserahkan kepada yang ulang tahun yang menjadi musuhnya tadi, ternyata mengubah pemikiran mereka itu. Senang. Kalian perhatian dengan saya ya, hadiah saya banyak, padahal isinya hanya sederhana, tapi bungkusnya bagus-bagus. Ponakan saya mengatakan, aku bisa mendamaikan teman-temanku. Wah, pinter kamu. Ponakannya siapa? Karena ponakanku. Ya, ini cara kecil tetapi memberi pengaruh. Ya, nggak perlu harganya lah ya, tetapi kecil tapi diberi makna. Kemudian ketiga yaitu melayani. Melayani itu artinya ya mendahulukan ya. Kalau maem antri, jangan mikir piringnya dewe. Tak ambilkan piring untuk kamu ya. Nah, itu sesuatu yang melayani juga. Atau nyiduk sayure irusnya ceblok neng jero, gak meneng ae, nggak diam saja. Bukan juga beraksi tangannya melebu sayurnya diam, enggak. Tetapi ya bertanggung jawab mengambilkan sayurnya yang tadi, ciduknya yang tenggelam tadi. Maka saling melayani. Keempat yaitu quality time. Quality time itu artinya apa? Kalau lagi dijak ngomong, jangan dolanan HP. Kalau lagi rapat, lagi pertemuan, jangan sibuk HP-an dewe. Moto Romo, iya kalau moto nggak apa-apa. Tapi kalau kita sibuk dengan HP ya, itu saya dan Romo-Romo itu seringkali gitu. Kalau bosan pertemuan ya buka HP. Padahal itu quality time untuk mendengarkan. Yang kelima, aku lali.
Yang lima lali dia mah iling kan lali kan. Tapi yang penting itu. Terus ini Paus Fransiskus kalau pernah dengar, ketika ada hari keluarga kudus biasanya dirayakan 26 Desember tahun lalu 2021. Romo Sigit pasti hafal 3 kata, maaf, terima kasih, dan tolong. Nah itu kuncinya hidup berumah tangga. Kalau salah minta maaf, kalau minta bantuan tolong, ya. Ingatkan kami kalau tidak biasa mengatakan Tina tolong, nah enggak Tina mi, mami Tina tolong buatkan mie ya. Nah, kalau kita semua juga menggunakan kata itu, baik nanti kita. Maaf, terima kasih juga, atur nuwun ya. Nah, terima kasih ya. Enggak bayar, muni terima kasih enggak bayar uang ya gitu. Misalnya. Baik, itu saja yang ingin saya ajak 4 tadi dari Vincentius dan beberapa poin yang ingin kita bangun dari kelembutan hati.